Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bertemu kembali dalam perkuliahan ini, melanjutkan pertemuan yang kemarin ya. Baik, langsung saja Bapak memulainya. Baik, di pertemuan kita yang ke-6 ini, Bapak akan membahas tentang pengelolaan persediaan dan sumber dana jangka pendek ya. Baik, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pengelolaan kas ya, di mana kas itu sebaiknya tidak terlalu banyak ya karena akan ada risiko kehilangan dan seterusnya, tapi juga jangan terlalu sedikit karena nanti mengganggu operasional perusahaannya. Termasuk kita juga sudah berbicara tentang piutang ya. Di sisi lain kalau kita bisa memberikan piutang, menawarkan pembelian secara kredit kepada konsumen, maka itu bisa meningkatkan nilai penjualannya. Kemudian tentu saja nanti ada seleksi calon konsumen, tentu tidak semua konsumen akan diberikan kredit ya, karena kalau sembarangan nanti bisa timbul resiko hutang tak tertagih ya, yang awalnya ingin untung malah bisa jadi buntung perusahaannya nanti ya. Nah, di pertemuan ini Bapak akan membahas lebih lanjut mengenai pengelolaan. Kemarin sudah pengelolaan kas, piutang, dan sekarang adalah pengelolaan persediaannya. Persediaan atau stok barang gitu ya, itu adalah jumlah barang yang ada di gudang ya, terdiri dari bahan baku dan barang jadi. Kalau perusahaan dagang biasanya memiliki persediaan barang jadi. Perusahaan dagang itu adalah perusahaan yang membeli barang jadi kemudian menjualnya kembali. Misalkan kayak Indomaret, Alfamart itu kan dia membeli produk yang sudah jadi, membeli minuman, makanan-makanan ringan segala macam, itu produk yang sudah jadi dibeli kemudian dijual kembali. Nah, ada juga perusahaan manufaktur. Namanya kalau perusahaan manufaktur ini dia mengolah sesuatu ya. Katakan dia membeli semen, pasir, kemudian nanti diolah menjadi produk beton, misalkan seperti itu. Itu barang apa? Maka dalam perusahaan manufaktur itu ada persediaan bahan bakunya dan setelah nanti diolah, diproses ada persediaan barang jadinya ya. Persediaan barang yang cukup dapat memperlancar operasional perusahaan, jelas ya. Kalau persediaan barang yang cukup, nanti ada penjualan ya, apa yang mau dijual gitu ya. Kemudian perusahaan dapat melakukan proses produksi dengan baik karena stok bahan baku juga mencukupi ya. Perusahaan dapat melakukan penjualan karena stok barang jadi mencukupi ya. Jadi stok bahan baku tadi untuk keperluan proses produksi, sedangkan stok barang jadi untuk keperluan penjualannya. Nah, namun jumlah daripada persediaan ini pun sama seperti kas ya, tidak boleh terlalu banyak ataupun terlalu sedikit. Kalau dia terlalu banyak, maka akan ada risiko kehilangan ya daripada persediaan tersebut ya, risiko dicuri atau bahkan risiko rusak atau expired ya barang yang kita stok tersebut ya. Misalkan mau jualan sesuatu kita stok barang banyak, ternyata setelah lewat berapa lama belum laku semua, sudah keburu expired gitu ya, sehingga perusahaan merugi. Kemudian ada risiko penyalahgunaan karena mungkin stok barang yang terlalu banyak, terutama barang-barang yang mungkin harganya mahal, itu nanti ada mungkin disalahgunakan oleh oknum perusahaannya ya, ada korupsi di sana dan seterusnya ya. Kemudian juga semakin banyak persediaan tentu akan muncul biaya penyimpanan namanya, di mana ya butuh tempat yang lebih besar, butuh gudang yang lebih besar, kemudian gudang itu pun ada biaya sewanya, biaya listriknya, biaya penjaga keamanannya, dan seterusnya. Artinya semakin banyak tentu semakin banyak juga biaya yang keluar ya. Namun di sisi lain kalau terlalu sedikit ya penjualannya terhambat ya, karena apa yang mau dijual ya, nggak ada barang yang dijual gitu ya, karena persediaannya tadi terlalu sedikit gitu ya. Kemudian karena tadi dia pesan, oh maaf nih barangnya sudah habis gitu ya, sudah out of stock gitu ya, harus pre-order lagi dan seterusnya, sehingga konsumen harus menunggu dan jadi tidak puas gitu ya, sehingga penjualannya menurun. Lebih baik saya belanja di tempat lain aja deh, di sini barangnya nggak ready gitu ya, saya nyari barang ini selalu nggak ada dan seterusnya gitu ya. Kemudian operasional perusahaan akan terganggu, tidak ada bahan baku untuk proses produksi tidak berjalan dengan lancar gitu ya. Bahkan beberapa perusahaan kadang-kadang kalau tiba-tiba ada penjualan permintaan produk tertentu, itu kadang-kadang dia beli dari perusahaan lain gitu ya, hanya untuk agar penjualan tersebut dapat terlaksana gitu ya.
Walaupun dengan dia beli di perusahaan lain itu biayanya lebih mahal, tapi asalkan konsumen tidak kecewa, kira-kira seperti itu ya. Kemudian ada beberapa pertimbangan perusahaan memiliki persediaan yang cukup banyak ya, misalkan kayak bahan baku, walaupun tadi ada beberapa kekurangannya ketika kita menyimpan bahan baku dalam jumlah banyak, tetapi di sisi lain juga ada nilai plusnya ya, yaitu yang pertama adalah kalau kita beli bahan baku dalam jumlah banyak, kita dapat diskon, potongan harga. Sama lah kayak kita belanja barang, belanja sedikit ya dikenakan harga normal, tapi kalau kita belanja banyak ya dapat harga grosiran gitu, dan itu lumayan ya, kita bisa menghemat pengeluarannya karena dapat potongan harga tadi. Kemudian biasanya juga dapat penangguhan pembayaran karena kita belinya banyak, kita dikasih kredit tuh, ya udah deh bayar setengah dulu nanti setengahnya belakangan, bisa ya. Kalau kita belanja sedikit biasanya harus tetap cash tunai ya. Kemudian dapat prioritas jadwal pengiriman barang karena kita belinya banyak, ya udah kita kirim hari ini deh gitu. Berbeda kalau mungkin kita hanya beli satu dua ya, kadang-kadang ya udah nanti nanti aja deh dikirim, sekalian ngirim yang mana gitu, sekalian lewat yang mana dan seterusnya gitu ya. Jadi kalau kita beli bahan baku dalam jumlah banyak, kita dapat prioritas pengiriman barang ya. Jadi jadwal pengiriman barang itu dikirim lebih cepat. Begitu juga dengan barang jadi ya, kalau kita beli dalam jumlah banyak atau kita produksi dalam jumlah banyak, itu ada beberapa keuntungan. Yang pertama, tentu menghindari kekosongan stok barang ya. Jadi barang kita always ready, selalu ada gitu ya, nggak pernah kosong. Kemudian menjadi alat bantu pemasaran juga ya, jadi stok barang yang banyak dapat menarik minat konsumen untuk membeli ya. Kalau kita pergi ke toko-toko di Cakra gitu ya, orang-orang tuh jualan kadang-kadang stok barang itu ditumpuk di depan tokonya banyak banget tuh, bahkan sampai mau masuk-masuk aja susah banget ya. Itu sebenarnya adalah alat bantu pemasaran. Jadi orang ketika belanja di sana, oh ternyata stok barangnya banyak di sini nih, sehingga ada keyakinan untuk kita terus belanja di sana gitu. Dibandingkan kalau kita masuk toko kemudian stok barangnya sedikit, itulah kita udah curiga-curiga nih, jangan-jangan barang-barang sisa ini sudah expired dan seterusnya gitu ya. Kemudian tentu saja akan mempercepat terjadinya proses penjualannya karena jadinya banyak tadi ya. Oke, nah oleh sebab itu butuh yang namanya sistem pengawasan persediaannya agar persediaan tersebut tidak terlalu banyak, tidak terlalu dikit, tapi pas gitu ya. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah bisa melalui sales atau penjualan. Jadi jumlah persediaan tersebut dikaitkan dengan tingkat penjualan. Kalau misalkan beberapa bulan ini kayaknya penjualannya lagi banyak-banyaknya nih, ya udah stok banyak gitu. Atau bisa dilihat dari masa lalu, oh ternyata di bulan ini penjualan itu selalu meningkat, ya udah kita akan stok banyak pada bulan tersebut gitu ya. Kayak misalkan menjelang bulan puasa dan Ramadan gitu kan, penjualan sarung, baju dan segala macamnya meningkat pesat, maka sebelum masuk bulan Ramadan sudah di stok banyak dulu. Kira-kira seperti itu ya. Kemudian ada namanya safety stock, jadi memang dari stok yang ada dilebihkan sedikit, sengaja dilebihkan sedikit ya, tidak banyak, untuk jaga-jaga lah, siapa tahu nanti ada orang tiba-tiba pesan dalam jumlah banyak, ya kita sudah sedia gitu ya. Kemudian ada namanya subkontrak, jadi ini menjalin kerjasama dengan pihak ketiga ketika ada pesanan berlebih. Katakan tiba-tiba ada pesanan berlebih dan stok kita tidak mencukupi, ya sudah kita bisa kerjasamakan dengan perusahaan lain yang sejenis, yang sama-sama gitu ya. Katakan kita jualan toko bangunan, ada yang beli cat warna hijau, ternyata kita nggak punya cat warna hijau, kita bisa kerjasama dengan toko bangunan yang ada di sebelah kita, ya sudah kita beli aja dulu sementara supaya pesanan ini lancar dulu, sembari nanti kita nyetok kembali yang cat warna hijau tadi, itu misalkan seperti itu ya. Kemudian ada namanya just in time, yaitu membeli bahan baku ketika ada pesanan saja, membeli bahan baku atau jadi bisa ketika ada pesanan. Jadi ketika orang mesen, ya udah baru dia belikan bahan bakunya, baru dikirim ke sana ya. Tetapi ini tentu saja harus dengan berbagai pertimbangan ya. Kayak misalkan tempat kita ngambil barang itu harus selalu ready kapanpun kita butuh barangnya. Jangan sampai nanti ada pesanan, terus baru kita pesan, ternyata di sana nggak ready barangnya, bisa jadi masalah ya. Itu ya, nah ada namanya just in time atau JIT ya. Oke, selanjutnya adalah sumber dana jangka pendek ya. Bapak sudah selesaikan tentang pengelolaan persediaan. Sekarang Bapak lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang sumber dana jangka pendek ya. Jangka pendek yang dimaksud di sini adalah kurang dari 1 tahun ya. Kalau jangka panjang lebih dari 1 tahun. Karena ini jangka pendek, maka digunakan untuk kebutuhan jangka pendek juga ya, seperti untuk operasional perusahaan, modal kerja dan seterusnya ya, seperti membeli bahan baku, membayar utang dagang yang sifatnya
memang jangka pendek, kayak beli bahan baku kan kita beli sekarang, mungkin bayarnya sekarang atau minggu depan gitu ya. Utang dagang, gaji karyawan, setiap bulan dibayar gitu ya. Oke, kemudian pendanaan atau sumber dana jangka pendek itu sendiri dibagi menjadi dua, ada pendanaan spontan dan tidak spontan gitu ya. Yang spontan ini maksudnya adalah tidak membutuhkan negosiasi khusus gitu ya. Contoh utang dagang kepada pemasok, walaupun tetap ada negosiasi dengan pemasok tapi tidak secara formal lah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kita berhutang kepada pemasok, kita mau beli bahan baku nih. Ya, bahan bakunya dikirim ke kita dulu, belum kita bayar, nanti dibayar katakan minggu depan. Itu sesungguhnya adalah bentuk pendanaan ya dari pemasok tersebut, seolah-olah dia ngasih modal ke kita nih, saya kasih kamu barang dulu, silahkan dijual, nanti kalau sudah laku baru bayar saya. Kira-kira seperti itu. Makanya itu kenapa utang dagang kok masuk ke dalam proses pendanaan gitu ya. Utang dagang sendiri ada yang namanya open account, jadi ketika nanti barang dikirim kemudian diterima, sudah kita terima barang tersebut, ada tanda terima fakturnya, maka pada saat kita terima itulah kita sudah dianggap berhutang gitu, karena sudah kita terima barangnya ya, tapi belum kita bayar. Ada juga yang namanya notes payable, ini kalau misalkan nanti tidak dibayar-bayar, itu yang open account tadi itu baru dikeluarkan lah ini ya, semacam apa ya, surat pernyataan utang secara resmi bahwa utang ini akan saya lunasi pada tanggal sekian-sekian gitu ya. Kemudian ada namanya trade acceptance, ini membayar menggunakan cek mundur. Ini saya bayar, saya pesan hari ini dan langsung saya bayar hari ini, tapi menggunakan cek mundur. Dimana cek mundur itu sebuah apa ya, semacam buku cek yang mana nanti kita bisa bawa ke bank dan kita bisa cairkan dapat duit gitu ya. Tetapi kita dapat cairkan pada tanggal yang tertera di sana, dan biasanya tanggalnya dimundurin seminggu kemudian gitu ya. Kemudian ada tadi kalau yang spontan itu tanpa negosiasi, ada juga yang pendanaan dengan negosiasi ya. Ini membutuhkan negosiasi atau perjanjian khusus. Contohnya di pasar uang ya, money market credit namanya. Yang pertama ada namanya commercial paper, di mana diterbitkan oleh perusahaan besar, janji akan bayar utang plus ada imbalannya pada waktu tertentu. Jadi ketika perusahaan butuh duit, dia akan mengeluarkan yang namanya commercial paper nih. Siapa yang mau beli ini sejumlah katakan 10 juta, nanti sebulan kemudian akan saya balikin lagi 10 jutanya plus ada imbalannya gitu ya. Itu bisa, jadi nanti perusahaan mendapatkan pendanaan dari sana ya. Tapi ini di Indonesia tidak ada regulasinya ya untuk yang commercial paper ini, sehingga jarang ditemukan ya. Kemudian ada namanya banker acceptance atau BA, ini untuk perdagangan internasional, jadi jaminan dari bank untuk pembayaran. Katakan kita mau ekspor sesuatu ke Amerika gitu ya. Sedangkan perusahaan yang di Amerika sana harus punya kira-kira nanti bakal dibayar enggak nih dan lain sebagainya, itu sehingga kita kerjasama dengan bank untuk proses pembayarannya. Nanti bank tersebut yang akan menjamin bahwa memang perusahaan ini dia punya tabungan kok di bank tertentu gitu, dan nanti kalau barangnya sudah nyampe akan dibayar melalui rekening ini. Kira-kira seperti itu ya, jaminan dari bank untuk pembayaran transaksi perdagangan internasional. Kemudian ada namanya kredit jangka pendek dari bank ya. Ada yang pertama namanya unsecured loan atau pinjaman yang tanpa agunan ya. Ini ada di Indonesia tapi tidak banyak ya. Jadi ketika kita minjem di bank itu tanpa agunan, itu jarang banget ya. Rata-rata kalau kita minjem di bank pasti minta agunan atau jaminan ya. Nah, karena tidak ada agunan di sini, tidak ada yang dijamin, maka yang menjadi jaminan adalah kelayakan usaha tersebut. Jadi ketika dia mengajukan ke bank, ini saya mau pinjam uang nih ke bank gitu ya. Bapak usahanya apa? Usaha saya adalah katakan apa? Beternak ayam. Nah, beternak ayamnya itulah yang menjadi jaminan untuk pinjaman tersebut ya. Nah, ada beberapa hal yang perlu diketahui dalam pinjaman ini. Pertama adalah line of credit atau jumlah maksimum pinjaman, plafonnya berapa sih? Kayak misalkan nih Bapak karena usahanya cuma peternakan ayam, cukup lokasinya cuma beberapa meter persegi gitu, sehingga Bapak cuma bisa minjem sekian. Nah, itu namanya batas kreditnya lah, plafonnya gitu ya. Kemudian ada namanya revolving credit agreement. Jadi kalau nanti pembayarannya lancar, maka di setelah lunas itu bisa minjem kembali dengan jumlah yang lebih banyak. Itu namanya revolving credit agreement-nya. Kemudian ada namanya kredit transaksi, ini untuk perusahaan-perusahaan kontraktor, katakan dia ada proyek tertentu,
itu proyek tersebut, misalkan pembangunan jembatan gitu, masih berlangsung pembangunan jembatannya, maka proyek pembangunan jembatan tersebut bisa dijadikan jaminan. Jadi nanti setelah ini proyek ini selesai, dia dibayar, baru akan saya lunasi utangnya. Itu bisa ya. Kemudian yang selanjutnya ada yang secure loan, ya, jadi ini dengan agunan atau dengan jaminan ya. Jaminannya macam-macam, ya bisa berupa aset tetap seperti tanah, sertifikat tanah, rumah dan lain sebagainya, atau dalam hal-hal lain yang dibahas, yaitu pertama bisa dalam bentuk piutang dagang. Jadi kalau ada konsumen dia berhutang ke kita, dia beli belanja ke kita tapi masih ngutang, maka ngutangnya tersebut itu kita bisa jadikan jaminan untuk minjem ke bank. Itu hebatnya ya. Jadi piutang dagang itu kan dianggap sebagai pendapatan perusahaan yang masih tertunda. Mungkin sebulan lagi dia bayar konsumennya, maka piutang dagang tersebut itu sendiri bisa dijadikan jaminan untuk minjem di bank gitu ya. Kemudian bisa juga menjual piutang dagang. Jadi kalau kita punya piutang dagang, kemudian kita males nagih atau susah ditagih, ya sudah kita jual saja ke perusahaan anjak piutang namanya. Nanti perusahaan anjak piutang inilah yang menagih ke orang tersebut, setelah dapat pembayarannya, dipotong jasanya nanti. Gitu. Atau persediaan ya, persediaan barang jadi kita juga dapat dijadikan jaminan untuk kita minjem di bank ya. Kita minjem di bank, ini loh jaminannya, ada saya punya stok barang satu gudang penuh gitu, itu bisa ya. Nah, ketika kita melakukan penjaminan dengan menggunakan persediaan, ada beberapa hal yang perlu diketahui. Yang pertama adalah floating namanya. Jadi ketika barang persediaan tersebut dijadikan jaminan, itu menjadi hak sepenuhnya bagi bank. Jadi persediaan tersebut mau dijual kah, mau diapa, itu haknya bank, udah bebas ya. Atau menggunakan yang namanya chattel mortgage agreement, di mana kalau persediaan tersebut mau dijual oleh bank, dia harus minta izin dulu ke perusahaan, gitu ya. Harus atas persetujuan lah, kurang lebih seperti itu ya. Atau menggunakan yang namanya field warehouse, di mana persediaan tersebut disisihkan, gitu ya. Yang kenapa disisihkan? Karena persediaan yang ini khusus untuk jaminan perbankan. Kurang lebih seperti itu. Nanti kalau mau dijual pun harus atas persetujuan ya, izin. Selanjutnya adalah perhitungan tingkat bunga ya. Jadi tingkat bunga yang berlaku di perbankan kalau kita minjem dana ke sana, yang pertama namanya collect basis ya, dihitung sekali ketika melunasi. Katakan kita minjem 100 juta, harus balikin 1 tahun, maka setelah 1 tahun baru kita balikin 100 juta plus bunganya 1 juta, sehingga kita balikin adalah 100 juta. Gitu ya. Atau yang kedua ada namanya diskon basis, langsung dikurangi utang ketika pencairan. Maksudnya adalah ketika kita minjem 100 juta, kemudian bunganya 1 juta, ya udah langsung diambil dari duit kita yang 100 juta tadi, sehingga kita cuma nerima 99 juta. Gitu ya. Kadang-kadang kalau kita minjem sesuatu kan, kita minjem 500 ribu tapi kok kita nerimanya cuma 400 sekian gitu ya, itu boleh jadi menggunakan diskon basis seperti ini karena dipotong langsung ya bunga, kemudian biaya administrasi dan lain-lainnya ya. Atau ada namanya add-on basis, ini dibayar secara angsuran. Jadi tadi katakan yang 100 juta tersebut itu diangsur 11 juta selama 10 tahun. Jadi langsung masuk ke angsurannya tersebut dan bunganya ya. Kemudian ada namanya saldo minimum, jadi jumlah tertentu yang harus ada dalam rekening pinjaman. Dikatakan kita minjem uang di bank, nanti kan kita harus buka rekening di bank tersebut. Nah, di rekening bank tersebut nggak boleh kita ambil semua. Jadi harus ada minimum sekian lah gitu untuk jaga-jaga untuk keamanan daripada perbankan tersebut ya. Oke, baik, kita masuk kepada simpulan. Tadi persediaan adalah barang yang ada di gudang, bahan baku, dan barang jadi ya. Jumlah persediaan kalau terlalu banyak nanti bisa expired, bisa hilang, atau timbul biaya penyimpanannya. Tapi kalau terlalu sedikit nanti penjualannya terhambat, konsumen nggak puas, operasional terganggu. Beberapa pertimbangan, kalau bahan baku di stok dalam jumlah banyak, itu biasanya dapat diskon, dapat penangguhan pembayaran, dan prioritas pengiriman barang ya. Kalau barang jadi di stok dalam jumlah banyak, itu bisa terhindar dari kekosongan stok. Jadi konsumen belanja barang yang selalu ready. Kemudian sebagai alat bantu pemasaran juga dilihat stoknya banyak. Oh, ini menarik nih untuk belanja di sini gitu ya. Dan tentu saja untuk meningkatkan nilai penjualan. Ada sistem pengawasan persediaan, bisa menggunakan sales berdasarkan penjualannya berapa. Kemudian ada safety stock yang dilebihkan sedikit untuk jaga-jaga kalau ada pesanan dalam jumlah banyak nanti, atau disubkontrakkan kerjasama dengan pihak ketiga, atau just in time. Jadi ketika ada pesanan baru dipesan deh barangnya itu ya. Kemudian sumber dana jangka pendek yang kurang dari 1 tahun ya untuk modal kerja. Ada pendanaan spontan, ini tanpa negosiasi, bisa melalui utang dagang, open account. Jadi ketika barangnya sudah kita terima baru dinyatakan utang di sana.
Kalau belum juga dibayar nanti muncul notes payable, yaitu perjanjian untuk bayar utang, atau trade agreement ya, menggunakan cek mundur tadi ya. Pendanaan negosiasi ini melalui pasar uang, bisa melalui commercial paper atau banker acceptance ya. Kalau commercial paper ini tadi Bapak saya pinjam uangnya, nanti akan saya balikan katakan 1 bulan kemudian beserta imbalannya. Kemudian kalau banker acceptance ini kayak jaminan dari bank gitu untuk pembayaran perdagangan internasional tadi ya. Kredit jangka pendek bank yang tanpa agunan, ada namanya plafon tadi, batas atas berapa sih maksimal dia bisa minjem, atau revolving, bisa tambah kredit kalau sudah lunas, atau proyek-proyek tertentu yang bisa dijadikan agunan ya dalam tanpa agunan tersebut ya. Kemudian yang dengan agunan ada piutang dagang tadi yang bisa dijadikan sebagai agunan. Kemudian persediaan bisa menggunakan floating ya, di mana persediaan tersebut menjadi hak sepenuhnya bank, mau diapa-apain, mau dijual terserah, atau chattel harus atas persetujuan kalau mau dijual persediaannya, atau menggunakan warehouse dipisah ya. Ini khusus untuk jaminan, ini yang untuk operasional perusahaan. Perhitungan tingkat bunga melalui collect tadi ya, collect basis ya. Jadi ketika dilunasi nanti langsung bayar plus bunganya, atau diskon dikurangi dari total pinjamannya, atau add-on secara angsuran dan ada nanti saldo minimum ya. Demikian, terima kasih. Piutang dagang dan persediaan dapat dijadikan jaminan pinjaman bank ya, tidak hanya sertifikat tanah ya, tapi piutang dagang dan persediaan juga bisa. Oke, baik. Selanjutnya Bapak akan berikan informasi mengenai UTS dan presentasi kelompoknya ya. Oke, sebentar dulu. Oke, berikut inilah informasi mengenai ujian tengah semester ya, dan tugas kelompok ya. Ujian tengah semester untuk yang manajemen keuangan ini dilaksanakan hari Sabtu 3 April 2021 melalui Google Classroom. Untuk yang kelas A jam 8 sampai jam 9.30, durasinya 90 menit ya, sama semua. Kemudian kelas B jam 9.30 sampai jam 11, kelas C jam 11 sampai jam 12.30 ya. Baik, UTS-nya ujian tengah semester dilaksanakan secara online ya, melalui Google Classroom sesuai jadwal tadi yang sudah Bapak informasikan. Seluruh materi dapat diunduh di dalam Google Classroom-nya. Terdiri dari 4 soal essay mencakup penyampaian materi dari Bapak, dosen, maupun diskusi pertanyaan-pertanyaan yang ada ya, baik melalui WhatsApp group maupun melalui Zoom meeting ya. Absensi nanti akan dihitung otomatis ya, barang siapa yang mengerjakan UTS ya dia hadir dalam pertemuan itu ya. Oke. Beberapa tips lulus ujian online. Yang pertama adalah pastikan ada kuota internetnya ya. Ya iyalah, namanya juga ujian online ya, harus ada kuota internetnya. Ya, silakan dipersiapkan karena ini ujiannya cuma ada sekali gitu ujiannya ya. Nanti yang kedua kalinya UAS gitu ya. Kemudian yang kedua adalah pilih tempat yang bebas dari gangguan ya, karena ini kita sedang ujian ya. Kalau bisa di dalam kamar, jangan lupa mandi, sarapan ya, biar ada tenaganya lah ya. Kemudian bisa mengerjakan melalui laptop ya, bisa tethering dari HP-nya untuk internetnya agar dapat fokus, cepat mengetik jawaban dan tidak terganggu oleh notifikasi di HP. Pastikan baterainya juga penuh ya. Kemudian fokus pada diri sendiri, ingat waktu pengerjaannya 90 menit untuk 4 soal ya. Jangan sibuk dengan orang lain sedangkan kerja sendiri ternyata belum selesai ya. To the point ya, jawab secara singkat, padat, dan jelas. Gunakan kata-kata sendiri, hindari copy paste dari Google ya. Karena Bapak dapat mengecek secara langsung ya, tinggal Bapak copy jawaban dari UTS-nya, paste di Google, nanti ketahuan deh sumber-sumbernya dari mana. Sehingga kalaupun membaca dari Google gitu ya, dibahasakan ulang ya. Kemudian silahkan dipersiapkan peralatan tempurnya ya, kalau bisa di print semua materinya sehingga mudah nanti ya. Kemudian yang paling penting adalah jawablah berdasarkan materi yang telah Bapak berikan, itu sebagai referensi utamanya ya. Setelah kalian jawab berdasarkan referensi utama tersebut, kalau memang masih dirasa kurang, barulah tambahkan dengan pemikiran sendiri atau sumber lainnya, misalkan dari Google dan lain sebagainya
gitu ya. Jangan fokus dari Google-nya saja, tapi ternyata referensi utama tidak digunakan. Jangan seperti itu ya. Oke. Selanjutnya adalah tugas presentasi kelompok. Ya, ini nanti setelah kita UTS, yaitu perkuliahan akan diisi oleh presentasi kelompok mahasiswa ya. Silahkan ditentukan sendiri anggota kelompoknya, koordinasi dengan kosmanya, apakah kosmanya menentukan atau bagaimana, silahkan dikoordinasikan. Satu kelas terdiri dari 7 kelompok. Urutan kelompok presentasi ditentukan sendiri, siapa yang mau kelompok 1, kelompok 2, dan seterusnya. Nanti silahkan bisa lihat jadwal kuliahnya ya, karena pada pertemuan yang keberapa, nanti itu kan ada yang melalui Zoom meeting, pada pertemuan yang keberapa itu ada melalui WhatsApp group, silahkan. Mungkin bagi Anda yang ingin melalui Zoom meeting, silahkan pilih kelompok nomor berapa nanti. Ada yang melalui WhatsApp group, silahkan pilih kelompok berapa nanti ya. Kemudian materi presentasi akan diinformasikan setelah kelompok terbentuk. Nanti setelah kelompok yang terbentuk, Bapak akan informasikan materi apa yang harus kalian presentasikan ya. Kemudian penyampaian materi dalam bentuk PowerPoint, jadi kalian buat PowerPoint-nya, kemudian nanti seluruh anggota aktif presentasi ya. Kalau melalui WhatsApp group, maka dalam bentuk video yang diupload ke YouTube, ya, sebagaimana yang perkuliahan Bapak langsungkan selama ini. Kalau melalui WhatsApp group, ya Bapak upload ke YouTube, kemudian nanti Bapak tinggal share link videonya. Kalau melalui Zoom meeting, ya seperti seperti Zoom meeting Bapak lakukan ya, nanti di sharing screen PowerPoint-nya, kemudian disampaikan secara langsung gitu ya. Baik, beberapa hal yang Bapak tegaskan kembali mengenai tugas presentasi kelompok ini. Jadi satu kelas dibagi menjadi 7 kelompok ya, silakan. Mungkin ada yang kurang, ada yang lebih, nanti jumlah anggotanya tidak masalah ya. Yang pasti satu kelas dibagi menjadi 7 kelompok. Kemudian setiap kelompok ada satu orang ketua sebagai moderator. Ya, moderatornya juga ikut presentasi, ikut diskusi ya, sama seperti anggota lainnya, hanya saja dia bertindak sebagai moderator ya, sebagai ketuanya. Presentasi dalam bentuk PowerPoint dibuat berdasarkan materi yang telah dibagikan, seluruh anggota aktif presentasi tampil ya. Tadi kalau melalui WhatsApp Group, materi PowerPoint-nya direkam dan diupload ke YouTube dengan durasi, ini durasinya ya, durasinya adalah 20 menit ya, jangan kurang, jangan lebih ya. Link videonya nanti dibagikan, di dalam video ditampilkan materi PowerPoint beserta pematerinya. Jangan hanya ditampilkan PowerPoint-nya saja, kemudian hanya suara gitu, jangan, tapi juga harus ada orang yang menyampaikan ini ya, kan bisa diedit nanti ya. Kalau melalui Zoom meeting ya, materi PowerPoint-nya disampaikan secara langsung dengan durasi 20 menit per kelompok, karena kalau Zoom meeting kan biasanya 2 kelas digabung menjadi satu ya, sudah gantian nanti 20 menit pertama katakan kelas A, 20 menit kedua kelas B, begitupun dengan sesi diskusinya nanti ya, akan secara bergantian. Tugas kelompok memiliki bobot penilaian 20% dari total nilai, jadi penilaiannya nanti mencakup pertama kelengkapan materinya, ada teorinya, ada contoh penerapannya. Kemudian penyampaiannya nanti mudah dipahami, tepat waktu, kemudian kekompakannya, semua aktif presentasi dan diskusi, kemampuan menjawab pertanyaan, dan seterusnya ya. Ini dia jadwalnya yang untuk manajemen keuangan ya, kalian bisa lihat kalau kita katakan kalian memilih pertemuan yang ke-9, ini kan artinya kelompok 1, maka nanti dia melalui WhatsApp group ya. Kalau yang mungkin di pertemuan ke-10 nanti dia kelompok 2 berarti melalui Zoom ya, berarti yang kelompok 1, 3, 5, 7 itu melalui WA, kelompok 2, 4, 6 melalui Zoom. Silahkan dipilih, mungkin kayaknya saya lebih nyaman melalui WhatsApp group, silahkan. Ada yang lebih nyaman melalui Zoom, silahkan juga ya. Oke, demikian, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.